Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Andika Putra Pratama dari SMK Bakti Praja Tukwaro, kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai JavaScript kepada teman-teman semua. Dan yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai apa itu JavaScript. JavaScript sendiri artinya adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website dan konten yang dinamis. Konten yang dinamis sendiri artinya adalah konten yang dapat bergerak dan berubah di depan layar tanpa memuat halaman. Misalnya saja, itu selisih foto, penambahan gambar animasi, pengisian polling, dan lain sebagainya. JavaScript sendiri sebenarnya dikolaborasikan dengan HTML dan CSS, di mana belajar HTML adalah untuk membuat struktur website, sedangkan CSS adalah bahasa untuk membuat gaya halaman website. Dan peran JavaScript sendiri adalah untuk menambahkan elemen interaktif pada pemrograman untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari JavaScript. Dan fungsi dari JavaScript yang pertama adalah 1. Dapat membuat website menjadi lebih menarik lagi dan lebih interaktif dengan konten-konten dinamisnya. Misalnya saja seperti konten yang dapat bergerak dan memperbarui real time tanpa memerlukan halaman website yang dimuat ulang secara berkali-kali. Dan yang kedua adalah pembuatan aplikasi seluler. Misalnya dalam pembuatan aplikasi mobil yang semakin mudah dengan adanya framework JavaScript, khususnya seperti aplikasi React Native. Dan yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah dapat mengembangkan game yang berbasis web browser. Untuk membuat game berbasis web browser yang menarik, dapat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang dapat dikombinasikan dengan HTML. Dan yang keempat adalah penempatan web server. Artinya JavaScript tidak hanya saja bergerak di sisi web browser, tapi juga dapat bergerak di sisi server dengan menggunakan Node.js. Node.js sendiri dapat memudahkan semua proses secara bersamaan, sehingga proses-proses tersebut dapat menjadi lebih cepat lagi. Kemudian, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana cara kerja JavaScript. Cara kerja JavaScript dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama ada dari sisi klien dan sisi server. Untuk dari sisi klien, JavaScript berperan dalam mengubah tampilan website, sedangkan untuk dari sisi server, JavaScript berperan untuk kebutuhan database. Dan selanjutnya kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu kelebihan dari JavaScript, khususnya kepada para developer. Yang pertama, mudah dipahami dan dipelajari. Dan yang kedua, fleksibel penggunaannya. Dan yang ketiga, beban servernya lebih ringan. 4. Mudah digunakan untuk semua kebutuhan. Dan yang kelima, banyak komunitas yang aktif. Jika saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa kelebihan dari JavaScript, dan sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja kekurangan dari JavaScript. Yang pertama, terkadang memiliki atau muncul masalah kompatibilitas. Dan yang kedua adalah kurangnya keamanan yang terjaga. Dan yang ketiga yaitu debugging yang kurang efisien. Serta yang keempat yaitu tidak adanya pengembangan standalone aplikasi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keterbatasan objek. Dan selanjutnya saya akan memberikan 4 tools untuk teman-teman yang ingin memulai belajar JavaScript. Yang pertama ada web server, web browser, text editor, dan Node.js. Dan teman-teman, itulah penjelasan materi mengenai JavaScript dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.